Pemirsa, seminggu pelarangan mudik, sejumlah pelanggaran masih terjadi di pos pengamanan terpadu Kalimalang, Bekasi. Hingga sore ini sejumlah petugas gabungan masih bersiaga untuk menertibkan para pengendara. Informasi selengkapnya akan disampaikan Valentina Chelsea langsung dari kawasan Kalimalang, Bekasi. Chelsea, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas terkini di sana? Ya, Sylvia, untuk penerapan pelarangan mudik tepatnya di pos pengamanan terpadu atau pos penyekatan di Kalimalang, Bekasi yang menjadi perbatasan dari Jakarta Timur menuju ke Bekasi, ini memang masih ada sejumlah pengendara yang melakukan pelanggaran tidak hanya terkait dengan larangan mudik dan juga ini aturan PSBB. Di sore hari ini kami memantau masih ada sejumlah petugas gabungan baik itu dari kepolisian, Polres Metro Bekasi Kota bersama dengan Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP ini menertibkan sejumlah pengendara, khususnya ini pengendara motor yang masih melanggar aturan terkait dengan aturan mudik ataupun juga PSBB, yang mana ada beberapa hal yang dilakukan yakni terkait dengan pengecekan identitas dan juga pengecekan apakah memang apabila para pengendara motor ini membawa dua penumpang atau terdapat dua penumpang memiliki alamat yang sama, dan kemudian dengan adanya pelarangan mudik ini dan pengecekan oleh petugas ini mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Kalimalang baik itu dari arah Jakarta maupun juga arah Bekasi ini menjadi padat baik itu dari kedua arah. Tadi ada sedikit kemacetan yang terjadi kami memantau, namun juga terkait dengan pengecekan ini terus dilakukan oleh petugas gabungan di pos pengamanan terpadu Kalimalang, Bekasi. Rencananya karena memang sesuai dengan operasi Ketupat Jaya 2020 yang masih akan dilaksanakan hingga H+7 Lebaran nanti. Kemudian tadi tindakan ataupun yang dilakukan oleh para petugas ini memang masih terkait dengan pelarangan PSBB dan juga mudik. Ini hanya sekedar teguran lisan ataupun sanksi lisan yang mana ini masih akan dilakukan hingga 7 Mei mendatang. Sylvia. Ya, Chelsea, selain sanksi lisan, apakah ada sanksi yang lebih tegas, sanksi pidana misalnya yang diberikan kepada para pelanggar ini? Ya, Sylvia, terkait dengan sanksi jika kita mengacu pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan memang ada sanksi yang lebih tegas dibandingkan dari sanksi lisan, yakni pidana ini hingga 1 tahun penjara ataupun juga denda hingga 100 juta rupiah maksud kami. Namun hingga hari ini yang diterapkan ini masih adalah sanksi lisan baik itu bagi pengendara motor maupun mobil. Namun jika kita melihat dari tren pelanggaran yang dilakukan dari beberapa hari kemarin, ini terjadi tren penurunan. Di hari ini total sudah ada 30 kendaraan yang disinyalir akan mudik atau terindikasi akan mudik. Namun ini jumlahnya sudah menurun jika kita bandingkan dari hari-hari sebelumnya. Jika kita mengacu pada pernyataan yang diberikan oleh Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, total dari tanggal 24 hari pertama pelarangan mudik ini sudah ada sekitar 234 pelanggaran dan ini trennya semakin menurun. Ini pun diharapkan agar ke depannya hingga tanggal 7 Mei nanti ataupun hingga selesainya masa PSBB dan juga aturan larangan mudik ini akan semakin menurun sehingga ini juga bisa memutus mata rantai COVID-19 khususnya di wilayah Jabodetabek. Demikian, Sylvia. Baik, Valentina Chelsea melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.